guys, jumpa lagi bersama saya. Jangan bosan-bosan ya. Seperti biasa, aktivitas rutinitas keseharian yaitu maintenance of elektronik. Gila ya. Hari ini kita akan melakukan perbaikan satu unit kulkas Panasonic inverter bersama juragan kita ini, Pak Badiran. Halo, siap. Kita belum tahu ya keluhannya seperti apa karena ini baru saja kita bongkar dan akan coba kita analisa. Ini adalah modul dari kulkas inverter merek Panasonic. Sini kita akan coba menghidupkan atau menyalakan kulkasnya. Oke, di sini untuk kulkasnya sudah running, kompresor sudah running karena di sini ditandai dengan getaran kompresor ya. Namun dalam kondisi sudah running seperti ini, kondisi evaporator tidak ada pengangkut, tidak ada apa ya. Dan di sini untuk motor fan-nya tidak bekerja ya, sangat bekerja. Oke, kita akan tunggu. Ini motor fan-nya agak sedikit bermasalah ya, karena teman-teman perhatikan harusnya saat kompresor menyala, ini motor fan harus berputar ya. Di sini tidak berputar dikarenakan kondisi dari fan-nya ini trouble. Nah, trouble-nya gimana? Karena ini diputar agak keset seperti ini ya. Jadi permasalahan yang paling sering terjadi pada kulkas ini yaitu motor fan-nya ini bermasalah, teman-teman. Untuk cara mengatasinya ya cukup mudah. Ini tidak putar ya. Ya. Namun ada sedikit getaran ya. Ada sedikit getaran di sini. Ini disebabkan karena di dalam sini terkorosif, teman-teman ya. Setelah kita goyang-goyangkan seperti ini tadi, torpennya sudah berputar ya. Namun kita akan mencoba menunggu frostnya teman-teman ya. Di sini karena kompresor sudah menyala, namun di sini tidak ada bunga es sama sekali. Itu pertanda kemungkinan karena kompresornya bermasalah ataupun oli naik atau mampet ya. Itu ada dua kemungkinan. Oleh sebab itu kita akan coba tes kompresi karena di sini kondisi kulkasnya tidak dingin sama sekali. Oke. Di sini kompresor bekerja ya. Namun kondisi kondensor tidak dingin sama tidak panas ya. Itu pertanda kalau memang ada kebocoran ataupun mampet. Oleh sebab itu di sini kita akan mencoba memotong pipa discharge atau pipa suctionnya ini. Jadi kita harus membongkar Kopi mawon berapa? Oke, karena penyebab permasalahan sudah terindikasi ya. Kita ulangi karena penyebab permasalahan sudah kita deteksi dan penyebabnya karena sistem refrigerasi tidak berjalan, kemungkinan mampet atau ada kebocoran. Di sini kita akan memotong pipanya, teman-teman. Oke, plus. Baik teman-teman, di sini kita akan mencoba memotong pipa pengisian atau discharge.
Nah, di sini masih ada freon ya. Itu pertanda kemungkinan karena kapilernya mampet atau karena di sini sudah kita potong, kita akan uji kompresi teman-teman ya. Ya teman-teman, karena di sini menggunakan R600, jadi kita harus menguras tuntas freonnya teman-teman ya. Kalau enggak kita kuras nanti bisa meledak kalau kita langsung melepaskan pipanya dengan menggunakan blender atau api ya. Atos rek. Kita kuras dulu freonnya guys. Nah, ini menggunakan R600, bahan yang mudah terbakar. Biasanya kalau Panasonic ini inverter ada yang menggunakan 134, tapi ini pakai R600. Kita akan coba tes tekanan kompresinya. Nah, ini kompresor sudah menyala ya. Di sini kompresi masih bagus ya, tapi belum kita coba tes coba. Oke, di sini kompresinya masih bagus ya. Itu pertanda mungkin karena mampet di bagian filter ataupun kapiler. Ya, bagus. Untuk kulkas inverter ini ya, untuk flashing. Jadi tidak disarankan untuk kompresor inverter digunakan untuk flashing karena ini RPM tinggi. Jadi kalau misalkan tiba-tiba mendapat tekanan dan dilepaskan, itu akan menimbulkan gancet. Kita lepaskan gulet filter. Oke guys, ini sudah kita tes, sudah kita ganti filter, dan di sini coba kita tes pressure di pipa suction. Ada tekanannya, sudah ada presurnya ya. Namun kita analisa di sini kemungkinan olinya mengumpul di bagian evaporator ya, karena ini basah ya, pipa suctionnya basah, dan ketika kita lakukan flashing itu keluar banyak sekali oli seperti ini teman-teman ya di tangan kita. Oke, di sini kita akan menguras oli yang ada di evap. Setelah itu kita akan isi freonnya teman-teman. Mungkin untuk pengisian freon di tutorial sudah banyak ya, jadi tidak kita ikut sertakan pengisian freonnya teman-teman. Hanya kita menyarankan dalam proses flashing apabila menggunakan kompresor inverter itu saya sarankan jangan terlalu lama teman-teman ya, jangan terlalu lama menghidupkan kulkas kompresor inverter ya untuk digunakan untuk flashing, karena ini sering terjadi. Dulu pas kita belum pengalaman kompresor inverter kita gunakan untuk flashing, itu resikonya gancet teman-teman. Mungkin itu saja informasi dari saya. Nanti ketika trouble sudah teratasi akan kita review ulang teman-teman.
Oke teman-teman, di sini kita sudah melakukan pengisian freon R600. Dari sebelumnya sudah kita flashing. Kelihatan di sini banyak sekali bekas bercak oli ya. Oke, ketika evapnya sudah dalam kondisi bersih, baru kita isi freon ya. Kompresor ini menggunakan freon R600. Untuk pengisian freon mungkin teman-teman sudah paham para teknisi. Dan untuk kapasitas inverter ini, karena inverter itu ada beberapa tahapan, jadi tahapan RPM rendah dan RPM tinggi. Pastikan di RPM tinggi itu kondisi pressure di bagian analyzer itu jangan sampai di posisi min ya. Jadi minimal itu di posisi 0, angka 0. Ini masih RPM rendah. Nanti sekitar beberapa menit, kurang lebih 15 menit ya, kompresor akan berputar dengan putaran yang cukup tinggi. Dan di sini pastikan posisi freon atau tekanan freon jangan sampai lebih dari min ya, harus di posisi 0, dan posisi RPM rendah itu sekitar 10 PSI. Ini kulkas ini sudah kita nyalakan sekitar kurang lebih 10 menit ya. Dan kondisi evap sudah full frost ya. Ini evaporator sudah full frost. Teman-teman bisa perhatikan di sini ada bunga es. Ini di area bengkel ya, jadi bengkel las, jadi agak suaranya agak macam-macam. Dan ini kulkas ini sudah beres. Kita akan lakukan penyegelan setelah ini. Oke, setelah diketahui untuk trouble kulkas ini sebelumnya itu mengalami kerusakan pada motor fan ya, motor fan-nya macet, dan ini sudah nah ini dalam kondisi berputar, jadi harus hati-hati pegangnya ini ya, nyampluk rek. Nah ini damu umpenya, jadi di posisinya kayak ini. Ini tajam guys, kita hentikan dulu ya untuk ininya agar tidak mengganggu guys. Ini lumayan tajam ini. Ini kondisinya karena kita hentikan tadi otomatis berhenti sendiri ya. Kita pasangkan posisi termistor di posisi semula. Jadi untuk kulkas ini sebelumnya trouble motor fan-nya tidak berputar, namun setelah kita lakukan perbaikan ternyata olinya juga naik ke posisi evaporator, otomatis mengakibatkan sistem refrigerasi atau pergerakan freon itu terhambat. Di sini sudah kita lakukan pengisian ulang freon dengan cara sebelum kita isi kita buang dulu olinya ya, atau kita lakukan flushing. Sebelum kita lakukan penutupan seperti ini ya,
pastikan kondisi evaporator sudah full frost, biar nanti tidak, ini sudah full frost ya teman-teman, biar nanti tidak berkali-kali atau membongkar pasang ya. Oke, posisinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini kita tutup untuk menghindari overload. Dan di sini tekanan freonnya masih di posisi 10 ya. Masih di posisi 10. Untuk inverter ini tidak perlu menggunakan tang ampere ya, karena kita menggunakan cara-cara sederhana saja. Biar nggak terlalu serius, kita ngopi dulu. Memang ada kalanya kita bekerja itu harus serius, tapi ada juga momen-momen kita bersantai seperti ngopi dan merokok agar pikiran kita bisa fresh. Ini bukan endorse ya, Pak. Endorse ini kopi gak enak labelnya kok. Endorse. Iya, bukan endorse loh ya. Oke guys, kondisi dinding sudah mulai panas semua, otomatis. Di sini untuk ampere kita lihat. Untuk pengukuran ampere ini lakukan di posisi kabel input ini ya, bukan di kompresornya, karena ini kompresor inverter. Jadi kalau untuk pengukuran ampere itu di sini teman-teman ya, di kabel itu. Jadi 1 ampere untuk kapasitas 1/5 itu maksimum teman-teman ya. Ini sudah dengan beban motor fan dan lain sebagainya. Terus dikit. Sini untuk tekanan pressure di RPM tinggi sudah pas ya. Jadi kita akan lakukan penyegelan teman-teman. Oke, karena perlu diperhatikan ya, apabila dalam RPM tinggi, kondisi pressure dari tekanan freon ini lebih dari 0, itu pipa suction ini akan membeku ya, akan keluar frost atau bunga esnya. Jadi misalkan kalau inverter ini di posisi 0 PSI pada posisi RPM tinggi, karena di sini sudah oke, kita akan lakukan penyegelan ya. Suara dari evaporatornya sudah terlihat halus, tidak ada seperti suara ada airnya dalamnya. Itu pertanda kalau memang sirkulasi refrigerasi sudah bagus.
Oke, udah rapat. Kita cek bengkelnya. Oke, ini sudah keluar asap dari frostnya ya. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Ya, insya Allah sudah oke. Kita akan menutupnya teman-teman. Sejuknya. Bakalannya belatung. Kita pastikan pula untuk bagian bawah ya. Oke teman-teman, pekerjaan kita hari ini sudah clear dan kita akan apa ya, ngukur di alat ya, Perkemas. oh iya perkemas. Kita akan berkemas-kemas teman-teman ya. Kita tutupkan itu semula ini ya. Ini ada kabel ground, kita solasi terlebih dahulu ya. Ini takutnya nempel. Kita cabut dulu aja ya. Kita akan pindahkan nanti colokannya karena ini bukan punya kita. Ini solasinya, Bro.